Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menampilkan hasil tugas saya. Yang pertama, tugas nomor 1, algoritma deskriptifnya. Sebuah program untuk menentukan apa angka tersebut habis dibagi 25 dan dalam bentuk char atau dalam bentuk integer, dalam bentuk karakter. Jadi kita pertama mulai, terus buat input angka dalam bentuk string, hitung panjang string dengan strlen dan simpan di variabel n. Buat kondisi jika n sama 1 terpenuhi, cek bilangan sama dengan 0, cetak ya. Jika bukan, bilangan 0 sama dengan cetak tidak. Kalau tidak terpenuhi n sama dengan 1, simpan 0 di variabel jumlah. Buat perulangan untuk mengecek angka 257. Jika terpenuhi, cek terpenuhi atau bold true. Cek 0 jika terpenuhi jum plus, terus berulang sampai syarat perulangan tidak terpenuhi. Keluar dari perulangan buat kondisi bila 257 true atau jum lebih dari 2, maka cetak ya. Kalau tidak terpenuhi, cetak tidak. Berakhir. Oke. Pertama flowchartnya, nah seperti sini flowchartnya. Start, input bill, and str bill ini, terus n sama dengan 1, bila bill 0 kalau true, terus ya tidak, terus nih kalau n kalau terpenuhi jum, terus masuk for, ngecek i plus ngecek lagi, terus false ngulang, terus cek kondisi ini. Kalau cek tuh sama 5 true, maka ya ini cek juga nih, dan terus jumlah lebih dari sama dengan 2 ya. Kalau selain ini tidak, terus n. Bisa di code-nya variabel bill array 0 sampai 100 of char bentuk karakter, cek 2, cek 5, cek 7 dalam bentuk boolean, and jum is integer, terus bgen read bill and strlen bill. If n sama dengan 1 dan if bill 0 then write ya, else then write tidak. Ngapo ini juga, ini nested if. Yang if ini isinya ini, terus isinya ini, terus karena ini ngapo ini karena else. Jadi walaupun ini tidak ngitungnya ke sini tapi ke sini. Terus else the begin jum inisialasi jumlah adalah 0 for i menuju n-1 begin if bilangan 2 kalau benar, ceknya bolanya dalam bentuk benar, 5 7 juga cek itu. Terus kalau u jum plus 1 atau jum plus n, terus cek to true, cek 2, cek 2 5 kalau true, 2 dan 5 atau 5 dan 7 atau jum lebih dari 2, then write ya, else then write tidak. Oke. Codingan di sini. Oke, include iostream sebagai kepala header untuk input dan output. Isi name std supaya std in std out-nya tidak berulang-ulang. Terus in main char bilang variable arrays bilangan dalam bentuk char. Terus boolean cek variable cek 2 5 7 dalam bentuk boolean. Terus nj jum i dalam bentuk integer, ini pesan variabel. Terus in berarti input untuk input ke bill. Terus ini strlen itu bill ini kan misalnya 25, nah itu kan 2 sama 5 berarti charnya, jadi dihitung panjangnya 25 sepanjang itu, jadi disimpan ke n. If kalau misalnya kan 2 cuman berarti kan n sama dengan 1. Kalau 25 itu kan n sama dengan 2, berarti masuk ke else ini. Kalau misalnya 25 kan ini kan lewat kita langsung ke terus as jum inisiasi ke bawah jum itu, terus masuk ke for 25. Kita coba kita ngambil 250. Nah 3 kan n nya sama dengan 3 berarti else n-1 berarti 2 0 sampai 2 pengulangannya 245 2 true, terus 5 true, 4 kan tidak kate, 25 true. Nah, 245 true walaupun tidak baca dibagi selawe tapi jadi 425 bisa, atau ya cak itulah.
if bilangan i sama dengan 2, if bilangan sama dengan 5 sama dengan 7 true. Terus ini 25, cek kondisi ini, kalau terpenuhi ya, kalau tidak terpenuhi tidak. Oke, kita run. Misalnya kita coba 245 yang kita tadi omong ke. Kan itu harusnya iya karena ada 425. 245. Ya, karena ada bentuk 425 yang udah di angka ini. Kalau bentuk penulisan yang lebih lengkap ada di sini, penjelasan program. Di include IOStream menyatakan library standar untuk input, machine name test, char, tuh. Cek kondisi terpenuhi, ada angka 2, ada 5, ada angka 5 dan 7, atau terdapat 2 atau lebih angka 0 jika kondisi terpenuhi output ya, jika tidak terpenuhi output tidak. Oke.